Bismillahirrahmanirrahim. Terdapat keterangan di dalam kitab Durratun Nasihin tentang 10 golongan yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Asyaratun nafarin la yaqbalullahu sholatahum." Ada 10 golongan yang Allah tidak akan terima sholat mereka. Yang pertama, rajulun sholat wahidan bighairi qiraah, seseorang yang sholat sendiri tanpa membaca Fatihah. Nah, kita tahu baca Fatihah ini wajib baik kepada imam ataupun kepada orang yang sholat sendiri atau kepada makmum, kecuali makmumnya makmum masbuk dan masbuknya masbuk rokaat. Nah, di dalam fikih dijelaskan Fatihahnya tidak wajib karena memang ditanggung oleh imam. Yatahammalu anhu imamuhu. Jadi ditanggung Fatihahnya oleh imam. Nah, selain dari itu, jadi imam, makmum muwafiq, atau sholat sendiri munfarid, itu wajib membaca Fatihah. Ketika tidak baca Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Karena hadis Kangjeng Nabi, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang ketika sholat tidak membaca Fatihah. Kemudian yang kedua, warajulun yusolli wala yuaddi zakatahu. Seseorang yang sholat tapi tidak mau membayar zakat. Sholat tapi tidak mau bayar zakat, baik zakat fitri, zakat yang fungsinya membersihkan diri dan juga penyempurna puasa, ataupun zakat mal yang fungsionalnya sebagai pembersih harta benda. Nah, ketika dia sholat tapi tidak mau zakat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian warajulun ya'umu qauman wa hum lahu karihun. Seseorang yang menjadi imam tapi makmumnya benci kepada dia. Dikarenakan faktor-faktor seperti dalam fikih dijelaskan, baca surahnya terlampau panjang, kemudian baca tasbihnya lebih dari 3 kali, tidak ada persetujuan dari makmum. Nah, ini bisa membuat sholatnya si imam tidak mendapatkan pahala. Harus hati-hati, jadi imam ini harus bisa mendeteksi kondisi makmum. Makanya apabila ada imam ingin membaca surah panjang atau membaca tasbih dari 3 kali pada satu ruku dan sujud contohnya, itu harus ada persetujuan. Jadi sebelum sholat harus ada konfirmasi dulu, bapak-bapak, para jamaah, saya nanti akan baca surahnya Yasin. Ridho tidak? Ridho. Pak Ustadz silakan baca surah yang panjang juga, kami ridho. Lalu nanti tasbihnya mau bacanya lebih dari 3 kali sampai 11 kali, ridho tidak? Ridho. Nah, itu boleh dipanjangkan. Tapi kalau ada 1 saja, 2 saja dari makmum yang raut mukanya tidak senang, maka tidak boleh imam itu baca surah Yasin. Maka tidak boleh imam itu baca surah yang terlampau panjang ataupun melebihkan baca tasbih lebih dari 3 kali. Bahkan sampai seperti itu diatur. Ya. Makanya kita harus peka dengan kondisi orang lain. Kemudian warajulun mamlukun abikun. Selanjutnya sholat orang yang tidak akan diterima oleh Allah adalah seseorang budak yang kabur dari gustinya. Artinya dalam pelariannya dia melaksanakan sholat, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Ini zaman perbudakan dulu ya. Kemudian warajulun syaribul khamri mudbina. Seseorang yang terus-menerus minum minuman keras, tukang mabok, sholatnya tidak akan diterima. Wa muratun zaujuha sakhitun 'alaiha, dan seorang istri yang suaminya marah kepadanya, baik karena memang dilanggar haknya, hak sebagai suami, atau memang hak Allah yang memang diperintahkan oleh suami, seperti merintah ibadah tidak mau, kemudian suaminya marah. Nah, inilah kemudian istri tersebut akan dilaknat oleh para malaikat. Sholatnya pun tidak akan diterima. Jadi tanpa alasan, contoh seperti suaminya ingin dilayani lah sebagai suami. Tapi kemudian istrinya dengan berdalih, saya capek pak, seharian saya kerja, saya capek. Nah, harus kita pahami, ini sepertinya omongan benerin. Capek melayani suami karena memang istrinya ini kerja ataupun istrinya ini banyak kegiatan. Ini sepertinya benar ini, tapi ternyata salah ini. Kenapa? Coba kita cross check di sini. Melayani suami bagi istri itu apa kedudukannya? Kewajiban. Fungsional istri yang pertama adalah melayani suami. Lalu kemudian dia bekerja. Bekerja ini bukan kewajiban dia. Bekerja ini untuk mencari nafkah adalah kewajiban suami. Apabila ada istri bekerja tanpa ada persetujuan daripada suami, ini yang bahaya juga. Kecuali memang suaminya yang meminta dia untuk kerja, salah dari suaminya, ini biasanya nggak qanaah nih. Ya, mau kredit mobil mungkin kali ya.
gitu. Nah, kembali lagi, jadi apabila kemudian dia dengan dalih capek kerja, capek banyak kegiatan, apalagi cuma sekedar senam ataupun perkara-perkara yang tidak penting, lalu capek akhirnya tidak bisa melayani suami, maka seperti orang yang melaksanakan perkara-perkara mubah atau perkara sunnah lalu tidak mau melaksanakan perkara wajib. Ini kan salah. Contoh, ada seseorang diperintahkan sholat, "Hei, sholat kamu," lalu dia berdalih, "Saya capek, saya kan lagi puasa." Nah, kita tahu puasa ini kan wajib juga, tapi sholat juga wajib, tidak boleh ditinggal hanya karena dalih dia sedang berpuasa, gitu. Apalagi kalau halnya memang tidak wajib, sunnah, apalagi perkaranya mubah. "Bang, sholat." "Duh, saya capek, saya baru pulang main badminton, saya baru pulang main tenis meja dan sebagainya." Apakah itu diperkenankan? Tidak. Sholat perkara wajib, perkara-perkara itu adalah hobi lain sebagainya. Jadi tidak bisa ditinggalkan untuk perkara yang wajib karena memang melakukan perkara-perkara yang tidak wajib. Nah, itulah dia. Sekarang istri ini kadang-kadang salah menempatkan mana prioritas utama dan juga mana prioritas memang tidak harus didahulukan. Prioritas utama daripada istri adalah melayani suami, karena ridhonya suami adalah menjadi keridhaan Allah Subhanahu wa taala bagi istri tersebut. Kemudian wa mra'atun sholat bi ghairi khimarin, dan perempuan yang sholat tanpa memakai kerudung atau penutup kepala. Kita tahu rambut daripada perempuan ini adalah aurat, maka ketika terlihat sholatnya tidak sah. Jadi bukan hanya tidak ada pahalanya, tapi juga tidak sah menurut fikih. Kemudian wal imamul jabirul jairu, dan imam yang zolim, imam yang berlaku sewenang-wenang, tidak mempunyai sifat keadilan dalam kepemimpinannya, maka sholatnya tidak akan diterima oleh Allah. Kemudian warajulun akala riba, seseorang yang makan harta riba, makan makanan dari hasil riba, atau makan makanan mengkonsumsi dari perkara yang mengandung unsur riba. Kemudian warajulun la tanhahu sholatu anil fahsya, seseorang yang sholatnya tidak bisa mencegah dia daripada kekejian, perbuatan keji, wal munkar, dan kemungkaran. Jadi sholatnya tidak bisa mencegah dia daripada perbuatan keji dan kemungkaran, maka sholat orang tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diantaranya fungsional sholat kan tanha anil fahsya'i wal munkar. Nah, jadi ada 10 golongan tersebut yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah, sekalipun sholatnya ada dari beberapa kategori ini yang dinyatakan sah secara fikih, tapi tidak akan ada pahalanya, tidak akan diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dari keterangan baginda Nabi ini dapat kita ambil pelajaran dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya bagi kita yang memang masih terdapat bagian daripada 10 golongan ini, agar senantiasa ibadah kita diterima oleh Allah dan senantiasa Allah ridho kepada kita. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahu a'lam bishawab.